Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh-saleha? Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali belajar tema 3, subtema 4, muatan matematika tentang nilai sekelompok mata uang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang nilai sekelompok mata uang, yaitu cara menentukan nilainya, menghitung nilai uangnya, kemudian membedakan antara sekelompok uang jenis kertas dan sekelompok uang jenis logam. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menentukan nilai sekelompok pecahan uang, kemudian siswa mampu menghitung nilai sekelompok pecahan uang, dan terakhir, siswa mampu menaksir harga barang dengan sekelompok pecahan uang yang setara. Ingat anak soleh-solehah, uang adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita semua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya harus senantiasa bersyukur bahwa dalam keseharian kita masih memiliki uang untuk membelanjakan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, uang sangat dibutuhkan untuk membeli barang-barang yang sangat terbatas. Kemampuan kita untuk menghitung nilai sekelompok pecahan uang, juga kemampuan kita menaksir harga barang dengan sekelompok pecahan uang sangatlah penting. Oleh karena itu, mari sama-sama belajar tentang bagaimana cara menghitung nilai sekelompok uang dan menaksir harga barang dengan sekelompok pecahan uang. Pada halaman 118, kita perhatikan bahwa Siti dan kelompoknya membeli beberapa bahan yang dibutuhkan. Di antaranya ada biji jagung, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Hasil taksiran harga dari masing-masing barang tersebut adalah biji jagung sebesar Rp1.000, kacang tanah sebesar Rp1.000, kacang kedelai sebesar Rp2.000, dan kacang hijau sebesar Rp1.000. Sekarang, coba kamu hitung total harga belanja Siti di bawah ini. Untuk menghitung total harga yang Siti beli atau yang Siti belanjakan, maka ingat, kita perlu mengetahui total harga tersebut dengan melakukan perhitungan jumlah susun ke bawah. Masih ingat anak soleh-solehnya bagaimana menghitung susun ke bawah? Iya. Sekarang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menulis kembali taksiran dari harga masing-masing barang. Pertama, nama barang kacang hijau. Kacang hijau memiliki harga Rp1.000. Yang kedua ada kacang kedelai yang memiliki harga Rp2.000. Yang ketiga ada kacang tanah yang memiliki harga Rp1.000. Kemudian yang keempat ada jagung dengan harga Rp1.000. Maka total harga yang mereka belanjakan adalah Rp5.000. Rp5.000 diperoleh dari 1.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000. Anak soleh-soleha bisa langsung menjumlahkan barang tersebut jika sudah mampu menjumlahkannya secara langsung. Jika tidak, ingat catatannya bahwa untuk mengetahui total harga perlu digunakan perhitungan jumlah susun ke bawah. Untuk jumlah pesusun ke bawah sudah kita pelajari di beberapa pekan sebelum. Kemudian dilanjutkan latihan berikutnya di halaman 119 sampai 120. Pada halaman 131, kita dapat melihat bahwa Siti dan teman-temannya ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya. Kemudian kita melihat beberapa gambar, ada gambar buku seharga Rp2.000, pensil seharga Rp500, penghapus seharga Rp500, penggaris seharga Rp1.000, dan tip X seharga Rp2.000. Jika Siti memiliki uang Rp5.000, kira-kira barang apa yang dapat ia beli? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menyesuaikan dengan barang-barang yang kita butuhkan. Pada contoh, ibu guru membeli buku sebanyak 1 dengan harga Rp2.000, kemudian pensil sebanyak 1 dengan harga Rp500, penghapus 1 sebanyak Rp500,
seharga Rp500 dan tip X banyak 1 dengan harga Rp2.000. Ketika dijumlahkan dari masing-masing barang tersebut, maka 2.000 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 2.000 sama dengan Rp5.000. Tetapi, jika anak soleh-soleha ingin membeli barang yang lain, maka harus disesuaikan agar Rp5.000 dapat memenuhi apa yang anak soleh-soleha mau beli. Seperti yang di contoh kedua, ibu guru memberikan contoh membeli sebuah buku sebanyak 2 dengan harga masing-masing Rp2.000. Maka jumlah harga yang dikeluarkan untuk membeli buku adalah Rp4.000. Kemudian pensilnya sebanyak 2 buah dengan masing-masing harga Rp500 dan jumlah harga dari pensil adalah Rp1.000. Maka jumlahnya Rp4.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp5.000. Sudah paham anak soleh-soleha? Latihan berikutnya dilanjutkan di halaman 132 sampai 133. Setelah anak soleh-soleha mampu menaksir harga dari sebuah barang, juga mampu membelanjakannya, maka tidak lupa anak soleh-soleha harus mampu menghitung kembalian yang kemudian nanti akan diterima. Contoh di sini, pada halaman 150 terdapat contoh bahwa setelah mengunjungi Ani, Siti, dan keluarga kembali ke rumah. Kemudian kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumahnya. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Kalian tentukan kemudian pecahan uang kembalian yang mereka terima. Jika Siti mendapatkan uang dari nenek sebesar Rp5.000 dan Siti membeli pensil seharga Rp2.000, maka berapa kembalian yang Siti terima? Cara menghitungnya adalah tuliskan pertama kali uang yang dimiliki, yaitu Rp5.000. Kemudian uang yang dikeluarkan untuk membeli pensil, yaitu sebesar Rp2.000. Maka kita lakukan perhitungan susun ke bawah, yaitu Rp5.000 dikurang Rp2.000. Anak soleh-soleha bisa dihitung secara mandiri untuk penulisan pengurangan susun ke bawahnya ya. Rp5.000 dikurang Rp2.000 sama dengan Rp3.000. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Silahkan dilanjutkan pengerjaan nomor 2 dan seterusnya pada halaman 150 sampai 151. Kita sudah mempelajari cara menentukan nilai sekelompok pecahan uang, kemudian kita sudah mempelajari cara menghitung nilai sekelompok uang, dan terakhir kita sudah mempelajari cara menaksir harga barang dengan sekelompok pecahan uang yang setara. Semoga anak soleh-soleha bisa memahami pembelajaran hari ini dan bisa lebih mudah untuk mempelajari materi-materi berikutnya. Untuk anak soleh-soleha yang ada di rumah, tetap semangat untuk belajar, karena meskipun kita tetap belajar di rumah, maka Allah akan tetap menghitung itu sebagai nilai ibadah, insya Allah. Dan ingat, barang siapa yang terus menuntut ilmu, maka sama saja berjuang di jalan Allah. Sebagaimana dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Meskipun saat ini anak soleh-soleha belajarnya di rumah, keadaan pandemi seperti sekarang ini, maka insya Allah akan tetap dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ibu guru tutup. Semoga anak soleh-soleha tetap semangat. Jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.